pidato pelantikan Pak Prabowo kemarin sebagai Presiden Republik Indonesia luar biasa dan kita harus apresiasi karena beliau menyampaikan kondisi bangsa ini apa adanya. Kalau boleh saya katakan bahkan seakan-akan menelanjangi diri sendiri dalam arti yang vulgar. Minggu, tanggal 20 Oktober tahun 2024, Indonesia menyaksikan momen bersejarah di mana Prabowo Subianto dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia, didampingi oleh Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Pelantikan ini bukan hanya awal baru bagi bangsa, tetapi juga membawa harapan baru akan arah perubahan dan kemajuan. Dalam momen ini, Batak Center, melalui para tokohnya, menyatakan dukungan penuh terhadap kepemimpinan Prabowo Gibran. Ketua Umum Batak Center, Insinyur Sintong M. Tampubolon, mengungkapkan rasa optimisme setelah mendengar pidato Prabowo yang terbuka dan jujur. Dalam pidato tersebut, Presiden Prabowo dengan tegas menyampaikan komitmennya untuk menghadapi isu-isu krusial seperti kemiskinan, kesenjangan ekonomi, dan korupsi. Menurut Sintong, keterus-terangan ini adalah langkah berani yang menunjukkan keseriusan pemerintahan dalam membangun Indonesia secara transparan dan berbasis data. Saya mau mengatakan bahwa pidato pelantikan Pak Prabowo kemarin sebagai Presiden Republik Indonesia luar biasa dan kita harus apresiasi karena beliau menyampaikan kondisi bangsa ini apa adanya. Kalau boleh saya katakan bahkan seakan-akan menelanjangi diri sendiri dalam arti yang vulgar kalau kita mau mengatakan. Karena Pak Prabowo terbuka mengemukakan seluruh permasalahan bangsa. Misalnya saja soal kemiskinan, kesenjangan ekonomi. Bahasa-bahasa begitu biasanya jarang akan keluar dalam suatu hal yang seperti ini, di mana dihadiri oleh sejumlah pimpinan negara dunia. Tetapi beliau berani membicarakan begitu. Luar biasa. Artinya, beliau mau mengatakan bahwa inilah masalah bangsa ini. Kesenjangan, kemiskinan, KKN, korupsi. Misalnya, beliau terbuka mengatakan seperti itu. Juga apa yang diapakan itu misalnya saja penggunaan data-data yang kalau boleh kita katakan masih dipertanyakan sebelum kita melaksanakan kegiatan. Jadi saya mau mengatakan luar biasa itu dalam arti beliau vulgar. Tetapi kalau kita mengatakan mungkin orang mengatakan kenapa kok bisa berani vulgar? Beliau berpikir di dunia ini sekarang nggak ada lagi yang perlu ditutupi. Kalaupun beliau tidak berpidato seperti itu kemarin, orang bisa membuka internet kok gampang. Apa yang dipidatokan semua sudah ada kok itu di Google, internet. Mungkin itu beliau berpikir seperti itu. Jadi beliau berpikir ya sudah, dia ungkapkan sedemikian rupa. Itu semua untuk diketahui inilah masalah kita. Di sini saya dengan pembantu-pembantu saya nanti akan kita perbaiki. Kira-kira itu yang beliau katakan kepada bangsa ini. Dan ini sebagai kalau menurut apa saya menjadi warning kepada pembantu-pembantunya juga sekaligus. Harus bekerja jujur, bekerja keras. Kira-kira itu yang kita lihat daripada pidato itu. Dia bekerja keras, bekerja jujur. Itu yang dia mau Pak Prabowo katakan. Sehingga pembantu-pembantu ini nanti tidak boleh lagi
mengajukan ke suatu perencanaan dari data yang tidak akurat. Kita harus mulai daripada data yang akurat dulu, baru kita apakan supaya perencanaan itu berjalan dengan baik. Jadi itu yang saya lihat tuh. Jadi sekali lagi saya katakan keterbukaan untuk bangsa ini. Ini yang saya lihat daripada pidato Pak Prabowo kemarin itu. Jadi saya kira kita harus apresiasi. Dan pada gilirannya saya kira kita diajak oleh beliau untuk ikut mensukseskan apa yang menjadi harapan beliau itu. Pembantu-pembantunya terutama di sana harus jujur dan bekerja keras. Beliau terbuka mengatakan, jangan mengambil dari APBN misalnya. Jangan mencari kesempatan dari APBN, mengambil uang dari APBN. Bekerja jujur dan lain sebagainya. Itulah yang saya bisa lihat daripada pidato dulu. Jadi sekali lagi saya katakan itu kita harus backup. Kita dukung. Bangsa itu kita harus mendukung. Rakyat Indonesia harus supaya sukses. Saya kira ini menjadi satu titik awal daripada satu perubahan kalau berhasil. Kalau berhasil, inilah titik awal yang selama ini kita sangat-sangat alergi terhadap suatu perubahan yang sangat signifikan seperti ini. Kita harapkan sebagai suatu perubahan yang signifikan. Awalnya kita selalu berangkat daripada yang pembicaraan yang monoton, yang itu-itu aja. Tapi ini secara vulgar Pak Prabowo mengatakan inilah masalah bangsa. Inilah masalah bangsa. Kita harus semua bekerja keras. Kita harus bekerja jujur. Seperti KKN dia buka seperti KKN di seluruh. Saya sendiri merinding saya mendengarkan ketika beliau mengatakan di depan daripada pimpinan-pimpinan negara dunia secara terbuka mengatakan, walaupun saya katakan dengan catatan beliau pun sudah tahu tanpa diomongin juga, itu sudah memang bisa dibuka kalau orang lain mau tahu kemiskinan itu, pemerataan itu, kira-kira begitu. Jadi kalau mau saya apakan itu, beliau mengajak itu, mari kita sama-sama bekerja keras untuk itu. Nah, di sini pada kesempatan ini kebetulan saya didampingi oleh kawan-kawan intelektual muda, orang-orang Batak itu yang memiliki potensi juga. Mereka ini bisa kita apakan, saya kira kita ajak juga berperan kalau misalnya kita butuhkan untuk membackup daripada kepemimpinan daripada Pak Prabowo nanti ini. Jadi itu yang saya mau katakan. Jadi kita harus membackup dia Pak Prabowo untuk berhasil maksimal dalam kepemimpinan beliau, dan sudah barang tentu menjadi harapan perubahan bangsa sekaligus, dan biarlah Prabowo menjadi sebagai presiden saluran berkat untuk bangsa ini.